Jika tanaman sudah subur seperti ini, kemudian daunnya masih sangat hijau, buahnya masih lebat sekali, terkadang kita sebagai petani menyepelekan hal-hal yang nantinya akan merugikan kita semua, yaitu datangnya hama, kutu-kutuan, kemudian jamur, bercak daun, penyakit antraknosa yang biasa disebut penyakit patek. Teman-teman, itu sering kita abaikan di saat tanaman cabai sudah subur. Dalam video kali ini, channel Heri Petani Indonesia akan melakukan penyepraian tanaman cabai ini. Insya Allah nanti akan saya jelaskan semua fungisidanya apa, kemudian suplemen tanamannya apa, nutrisinya apa. Maka tonton videonya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets but if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya akan melakukan penyepraian tanaman cabai kami. Mudah-mudahan hujan segera turun, teman-teman. Dalam kesempatan kali ini, di samping saya melakukan penyepraian tanaman cabai ini, perlu diketahui oleh teman-teman semua, jangan sampai terlena jika tanaman cabai sedang subur, kemudian buah-buahnya sangat lebat, daunnya sangat hijau sekali. Kadang-kadang hal yang sepele kita abaikan, itu akan berakibat fatal buat tanaman cabai yang kita budidayakan. Namun lebih baik di saat cuaca sedang kering seperti ini, bersihkanlah rumput, kemudian daun-daun yang sudah tidak berfungsi dibersihkan, tujuannya untuk meminimalisir penyakit ataupun hama kutu-kutuan. Kemudian usahakan berikanlah kapur dolomit melalui pengocoran, dan juga bisa menggunakan fungisida kontak untuk dikocorkan di lubang tanam tanaman cabai tersebut. Seandainya nanti pergantian cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan, tanaman cabai akarnya sudah kuat, insya Allah sudah tahan oleh serangan virus-virus yang menyerang dari akar tanaman cabai tersebut. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana tata cara melakukan penyepraian kali ini, apa saja yang saya perlukan. Silahkan tonton videonya agar teman-teman tidak gagal paham.
Oke teman-teman, ini yang saya pergunakan untuk amunisi perawatan tanaman cabai saya sehingga membuahkan buah-buah yang lebat seperti itu. Ini yang saya lakukan melalui penyepraian teman-teman. Pertama yang saya pergunakan adalah Mordenful, kemudian yang kedua adalah Kalinet, yang ketiga adalah Round Stick penembus daun ataupun pembasah daun. Yang ketiga tidak ketinggalan lagi teman-teman, yaitu fungisida Beyond M. Kenapa saya selalu menggunakan fungisida Beyond M? Karena fungisida Beyond M ini mempunyai dua peran, yaitu fungisida sistemiknya ada, fungisida kontaknya juga ada. Jadi komplit di sini semua teman-teman. Ini yang selalu saya pergunakan untuk perawatan tanaman semangka, tanaman melon, dan juga tanaman cabai. Jadi selalu saya tidak ketinggalan dengan fungisida Beyond M ini. Ini saya tidak promo produk teman-teman. Kalinet saya tidak promo produk, Mordenful tidak promo produk, kemudian Beyond M juga tidak promo produk. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Namun di samping saya melakukan penyepraian menggunakan Mordenful, kemudian Kalinet, dan juga penyepraiannya menggunakan fungisida Beyond M, saya pun juga melakukan pengocoran teman-teman. Di saat tanaman cabai sudah berbuah, kadang-kadang saya kocor menggunakan MKP, kemudian rollingannya untuk kocoran KNO3 warna putih. Terserah teman-teman mau gunakan KNO3 warna putih yang kristal ataupun yang berbentuk butiran juga bisa. Yang terpenting adalah unsur K-nya tercukupi di saat tanaman cabai sudah mengeluarkan buah. Kemudian kurangi dikit demi sedikit unsur nitrogennya, jangan terlalu tinggi, diberikan tapi jangan terlalu tinggi. Nanti takutnya pergantian cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan, unsur nitrogen yang tinggi yang terjadi jika teman-teman tidak paham tata cara mengendalikannya, kadang-kadang memancing munculnya jamur sehingga tanaman cabai bisa terjadi layu fusarium, kemudian layu ataupun busuk pangkal batang. Terus yang ketiga yang terjadi adalah sering rontok daunnya dibarengi dengan bercak daun agak kecoklatan. Dosisnya teman-teman, untuk Mordenfulnya saya menggunakan 2 tutup kemasan botol tersebut, kemudian Kalinetnya 2 tutup botol kemasan produk tersebut. Nanti saya larutkan ke dalam air 1 gayung, kemudian saya masukkan ke sprayer 16 liter yang biasa saya pergunakan. Kemudian untuk Beyond M nya saya menggunakan 2 sendok makan teman-teman, 2 sendok makan peres, jangan penuh teman-teman. Kalau penuh itu biasanya 1 sendok bisa menjadi 2 sendok. Kemudian untuk round sticknya, perekat atau pembasah saya menggunakan 1 sendok makan karena saat ini adalah musim kemarau, terkecuali musim hujan biasanya saya menggunakan 2 sendok makan. Mordenful sangat bagus sekali karena ini suplemen tanaman, biasanya juga saya rolling dengan Vitaron SL. Kemudian jika tanaman sudah mulai berbuah lebat, itu hanya mengantisipasi saja teman-teman, jangan dilakukan penyepraian setiap hari. Ada sebagian sahabat kami sehabis dilakukan pemetikan nanti dispray, sehabis melakukan pemetikan nanti dispray, itu pun juga terlalu singkat untuk intervalnya. Jadi dilihat dulu tanamannya. Yang penting tanamannya diantisipasi penyepraian di musim kemarau seperti ini cukup 7 hari sampai 10 hari sekali teman-teman. Itu pun harus dengan dosis rendah. Kemudian di rolling, jangan sekali-kali mix fungisida dengan fungisida. Kadang-kadang ada juga kemarin saya lihat di lapangan fungisida sistemik dimix dengan fungisida kontak, kemudian dimix lagi dengan fungisida dengan bahan aktif yang berbeda, 4 macam fungisida tersebut, sehingga membuat tanaman cabainya itu kebakar karena di samping over kemudian banyak bahan aktif yang diberikan, jadi menyebabkan tanaman cabai itu akhirnya kebakar daunnya. Tata cara penyepraiannya cukup mudah sekali teman-teman, dari bawah ke atas bisa, dari atas ke bawah juga bisa, tergantung selera saja. Yang terpenting adalah usahakan dilakukan penyepraian untuk mengantisipasi perpindahan musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Itu pun kelembapan tanah biasanya tidak terjaga, kemudian pH tanah pun juga menurun. Jika pH tanah sudah mulai menurun, usahakan taburkan kapur dolomit, bisa ditaburkan juga bisa dilakukan lewat pengocoran dengan dosis
20 liter air biasanya saya menggunakan 10 sendok makan, tapi saya tambahkan dengan pupuk yang mengandung kaliumnya tinggi teman-teman. Itu yang saya pergunakan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kemudian fungisida kontak juga bisa untuk mengobati penyakit layu fusarium, kemudian layu bakteri juga bisa dengan cara yaitu melalui pengocoran dosis 20 liter air. Biasanya saya menggunakan 4 sendok makan. Itu saja lakukan teman-teman. Kadang-kadang sesuatu hal yang nggak sesuai dengan SOP itu pun juga bisa dilakukan. Yang terpenting adalah yang tahu kondisi tanaman itu adalah sahabat-sahabat tani semua. Jadi harus cepat-cepat ambil tindakan. Dengan cara apa agar tanaman cabai ini selamat dari layu fusarium, agar selamat dari serangan jamur, itu pun juga tergantung teman-teman semua. Ini teman-teman amunisi yang selalu saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai saya di fase vegetatif dan juga di fase generatif. Makanya buahnya sangat rimbun sekali dan buahnya tidak habis-habis juga. Kemudian sampai sini saya akan melakukan penyepraian. Silahkan tonton terus video kami di channel Heri Petani Indonesia. Jika teman-teman ingin belajar, silahkan lihat WA kami, nomor WA di profil kami. Insya Allah jika ingin belajar tidak dipungut biaya. Saya jelaskan kembali, tidak dipungut biaya secara gratis teman-teman. Yang terpenting sudah ada bahannya. Misalnya lahan sudah diproses, kemudian teman-teman baru menanyakan ke saya. Kemudian setelah pindah tanam, teman-teman baru ditanyakan, silahkan. Tapi jangan menanyakan proses lahan belum, menyemai tanaman cabai belum, sudah menanyakan SOP-nya. Jadi saya tidak memberikan SOP karena di sini setiap lokasi, setiap wilayah itu beda. Kadang-kadang apa yang saya kerjakan di sini, yang saya lakukan di sini belum tentu cocok di daerah teman-teman. Makanya jika ingin belajar, tolong kirim fotonya. Insya Allah saya bisa memberikan solusi, walaupun saya pribadi pun juga masih tahap pembelajaran. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung ataupun kurang berkenan di hati sahabat-sahabat tani semua. Sedikit pun saya tidak ada niat untuk menyinggung hal-hal seperti itu. Namun sebaiknya sebagai manusia biasa tak salah jika saya mengucapkan minta maaf dan minta maaf. Sekali lagi terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.